Baik, selamat pagi Bapak Ibu dari Rumah Sakit, kemudian Bapak Ibu dari Ditmutu SDMK, dari Philips dan juga dari Fasiankes. Izin memperkenalkan diri, saya Rudiono dari Siren. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melakukan MONEF ya, Bapak Ibu, terkait Recording in dengan progress. kesiapan sarana prasarana dan juga SDM terkait dengan CAT lab khususnya. Jadi Bapak Ibu berdasarkan data yang sudah kami dapatkan eh, bahwa rumah sakit Bapak Ibu ini adalah terkonfirmasi ya untuk pembangunan sarana prasarananya ini dari DAK 2024 atau 2025 ataupun dari anggaran tahun 2025 yang seharusnya kalau secara melihat ke timeline gitu ya. Ini seharusnya rumah sakit Bapak Ibu memang secara sarana prasarana memang sudah ada gitu ya atau sudah dibangun seperti itu. Nah, maka dari itu gitu ya kita akan melakukan kegiatan MONEF ini sebagai eh, dasar atau untuk mengetahui kesiapan dari masing-masing rumah sakit ya Bapak Ibu gitu ya secara kesiapan dalam menerima alat CAT lab ini. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui ya jadi untuk timeline dari kita gitu ya untuk pemesanan alat itu terakhir di bulan Desember 2026 di mana untuk eh, CAT lab ini khususnya gitu ya ketika Bapak Ibu memang sudah menyiapkan sarana prasarananya dari tahun 2025 seharusnya di 2026 ini mungkin tinggal melengkapi gitu ya hal-hal yang memang belum terselesaikan di 2025. Kemudian kita juga nanti mungkin akan mengkonfirmasi dari sisi SDM bagaimana pemenuhan dari rumah sakit Bapak Ibu terkait dengan untuk SDM Cat Lab ini. Karena seharusnya ketika Bapak Ibu membangun sarana prasarananya itu seharusnya mungkin dari rumah sakit ada rencana pemenuhan gitu ya untuk SDM Cat Lab ini baik dari sisi dokternya, kemudian perawatnya ataupun dari sisi pendukung nakes pendukung yang lain. Jadi Bapak Ibu seharusnya inline gitu ya intinya dengan sarana prasarana dengan kesiapan SDM yang disiapkan dari rumah sakit seperti itu. Nah nanti Bapak Ibu untuk kegiatan MONEF ini kita akan mulai satu persatu dari rumah sakit. Nanti kita akan ada checklist MONEF yang harus Bapak Ibu lengkapi datanya mulai dari sarana prasarana, kemudian penunjang, kemudian ada pengelolaan limbah dan juga SDM ya. Oke, baik. Mungkin itu arahan pertama dari kami dari Siren. Mungkin dari sisi SDM Kak atau dari Pasienkes mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu atau langsung kita mulai saja. Dimulai dulu aja, Mas. Kita Oke, ngikutin aja. siap Pak Denny. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin kita mulai dari RSUD Kabupaten Temanggung dulu ya. Izin Bapak Ibu dari RSUD Temanggung. Oke, baik. Izin Bapak Ibu, jadi kita akan mulai untuk melakukan MONEF terkait dengan kesiapan CAT Lab untuk RSUD Temanggung sampai dengan saat ini seperti apa ya? Oke, mungkin ya silakan mungkin Ibu, Bu bisa diceritakan terlebih dahulu kesiapan saat ini seperti apa?
Oke, baik. Terima kasih izin Bu Dir atas konfirmasi dari RSUD Temanggung untuk kesiapan CAT-lab. Baik, ini izin Bu Dir dan Bapak Ibu dari Rumah Sakit Temanggung, mungkin kita akan melakukan cross check satu persatu ya dari sisi ruangan yang mungkin disiapkan. Ini mungkin dari Bapak Ibu Rumah Sakit sudah sempat mengisi ya, Bu ya, data-data yang kami kirimkan sebelumnya gitu ya, terkait dengan kesiapan sarana prasarananya. Mungkin dari yang pertama, ruang CAT Lab ini dibangun 2024 ya Bu ya, betul ya? Oh 2025, oke. Oh dari BLUD, oke. Ini kondisi terakhir Bu dari ruangannya ya, betul ya? Oke. Oke, kalau kita melihat di sini memang kondisinya bedroom ya. Ini harusnya sesuai dengan juknis yang sudah ada gitu ya. Jadi memang nanti untuk ketiga ruangan ya Bu ya, ruang tindakan, kemudian ruang operator dan juga ruang eh, mesin itu memang disiapkan dalam kondisi bedroom. Jadi nanti akan ada pekerjaan-pekerjaan yang memang diselesaikan oleh vendor alat ya dari tim Philips. Kemudian di sini juga sudah hadir juga dari tim Philips, ada Pak Heri ya dari Philips. Izin Pak Heri hadir? Ya, Selamat pagi, Pak Rizal. ya Suara saya pagi jelas di Pak Heri. sana? Ya, jelas Pak. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak, Pak. Oke, di sini sudah dilakukan pengukuran belum Bu untuk ruangan cat lab ini, ukurannya berapa kali berapa Bu? Izin, mungkin ada informasi. Ya Bu. Atau mungkin di DED ini ada ya izin ya Bu ya? Oh ada ya, oke. Kita mungkin sambil cek file DED-nya. Oke, ini ya. Ini kalau kita melihat DED di sini 7,4 kali 6,6 ya, betul ya? Itu finishingnya sampai dengan finishing saat ini ukurannya sama kah Pak? Atau mungkin ada perbedaan? Oh masih sama ya, oke berarti 7,4 kali 6,6. Oke, saya catat dulu. Ya, di Bapak jawab, jadi kita ke 75 sampai 100 itu berapa menit, Pak? Mungkin dari Pak Heri nanti sambil berkomentar ya Pak, jika ada kalau dari sisi luasan mungkin
atau dari sisi kondisi ruangannya? Atau dari Pak Yanuar dari Baik, Pak. Fasiankes boleh juga menanggapi, silakan. Baik, Pak Rudi, siap. Oke, kemudian oke, untuk ruang cat lab Pak. Jadi untuk ruang tindakan gitu ya, nanti ada beberapa pekerjaan yang akan dilakukan oleh eh, penyedia alat gitu ya. Salah satunya nanti akan ada pemasangan eh, struktur besi gitu ya, penggantung di atap gitu ya. Jadi untuk menggantung alat-alat komponen dari cat lab gitu ya. Jadi nanti dipastikan ketinggian dari lantai itu minimal itu 3,5 meter ya, atau 3,4 meter gitu ya, dari apa namanya, dari lantai ke dak gitu ya. Tapi kalau ada memang sudah, ini belum ada plafonnya kan ya Pak ya? Izin. Oh belum ya, berarti nanti untuk tinggi minimal dari plafon itu ada di 3 meter gitu ya. Jadi itu nanti di sisi atap itu kan ada besi penggantung ya yang akan dipasang oleh Philips. Jadi pastikan itu ketinggiannya juga cukup. Kemudian nanti juga ada timbal gitu ya, pemasangan timbal, kemudian ada finishing dinding, ada finishing lantai dari tim vendor alat. Jadi nanti untuk dari rumah sakit nanti hanya menyiapkan ini Pak, outlet gas medis sampai dengan finishing ya, sampai dengan outletnya. Tuh, jadi nanti mungkin itu bisa dikerjakan paralel dengan pekerjaan nanti ketika set preparation dari tim Philips gitu ya. Apa ya? Jadi nanti rumah sakit itu menyediakan sampai dengan outlet gas medis. Nah, kemudian untuk yang lain-lain gitu ya, pekerjaan-pekerjaan finishing yang lain itu nanti dikerjakan oleh tim dari Philips, dari vendor alat. Mungkin seperti itu ya Pak ya, untuk ruang exam. Kemudian untuk ruang operator, mungkin kita lihat dulu ya Dena. Operator ini ukurannya 2 kali 6 meter ya Pak, betul? 1,6. Oke. Berarti ini udah finishing ya, sampai finishing ya 1,6 ya. Oke. Kali. Panjangnya 6 meter betul Pak? Oke. Ini mungkin ada komentar dari Pak Heri dari Philips mungkin untuk lebar ruang operator nih Pak. Karena kan minimal di ketentuan kan 2 meter ya, atau dengan lebar 1,6 ini apakah ada kendala? Baik, Pak. Coba nanti kita akan lihat lagi berdasarkan lebar lebar untuk mejanya dan penempatan aksesorisnya, Pak. Saya segera kembali, Pak, untuk lebarnya, Pak. Oke, kemudian ya ini hampir sama ya Pak ya. Jadi untuk ruang operator nanti ini dari vendor itu akan ada yang pertama Pak, ada pintu PB yang disiapkan dari Philips dari ruang operator ke ruang exam. Jadi nanti dari rumah sakit tidak perlu menyiapkan pintu ya Pak ya, pintu timbal. Jadi ini sudah disuplai oleh tim vendor alat. Kemudian ada finishing lain juga Pak, seperti finishing lantai, kemudian finishing dinding dan juga finishing plafon ya. Jadi rumah sakit hanya menyiapkan nanti tarikan kabel Pak, tarikan kabel internet ya atau LAN berikut koneksinya di ruang operator ini. Kemudian nanti juga untuk soket-soket, kemudian stop kontak itu juga ada disiapkan dari vendor juga. Jadi rumah sakit hanya menyiapkan bukaan kaca PB gitu ya. Itu seukuran 200 kali 80 dengan tinggi dari lantai itu 90.
ya mungkin nanti ini untuk yang ini ya. Kemudian tadi Pak, tarikan kabelan ke ruang operator, kemudian berikut dengan koneksi internet seperti itu. Kemudian kita ke ruang UPS. Pak Rudiono, izin. Ya, silakan Pak Heri. Pak Rudi, untuk yang ruangan operator dengan lebar yang cuma 1,6 ini, apakah masih bisa dimungkinkan untuk dilebarkan kembali menjadi 2 meter, Pak? Karena terlalu sempit, karena posisi meja juga sudah hampir 1 meter sendiri, Pak. Oke. Tapi memungkinkan nggak Pak dari sisi anggaran, misal mau dilakukan perubahan gitu ya untuk ruang ini? Atau gini, di atasnya nanti mulai tambahkan ya Pak hasil pupuk organik kebutuhannya. Pak Gavin kita belok kanan ke situ apa nih Pak yang itu pakai harus kita Boleh. Mau Ya nanya silakan sedikit. Pak Yanuar. Ini ruangnya udah jadi ya semua ya? nggak salah ada. Ruangnya udah jadi semua ya? Ya sudah Pak Januar, untuk ruangannya sudah jadi, betul. Tadi ukurannya 7,4 kali 6 berapa tadi? Ruang itunya, main roomnya, head labnya 7,4 kali 6 berapa? 6,6. Di belakang ruang operator itu ruang apa tuh? Maintenance, check control itu ruang apa tuh maksudnya? BPS Cat Lab di situ nanti. Panel Cat Lab itu ukurannya berapa panel Cat Lab-nya? Ketika Swapola menyusun dokumen definisi. Apa Pak? 3 kali 3,5 ya? 3 kali 3,5 ya Pak? Atau 3,3? 3 kali 3,5. Oh iya dan juga. Iya. Mundur. 3 kali 3,5 ukurannya. Yakin Pak? Soalnya bentuknya persegi panjang itu saya. Agak sedikit Ini panjang. ini mepet sih. Mepet banget 10 meter persegi. Ini masih kosongan kan ya Pak ya? Izin. Oh, oke. Ya, itu Kalau benar masih ukurannya 3 kali 3,5. Bukan 2,5 kali 3,5. Saya nggak yakin soalnya kalau 3 kali 3,5. Bentuknya seperti agak persegi panjang ya. Kalau di sini 3 kali 3,25 ya? Iya. Ini yang memanjang ke sini kan 3,25 nih. Kalau di layoutnya ya, kalau di DED-nya. Ya, yang ini lebarnya 3, kemudian panjangnya 3,25. Kalau yang ruang diskusi itu berapa ukurannya? Ruang diskusi. Ya, itu ruang diskusi Pak Yanuar. Ruang diskusi. Iya, ruang diskusi itu berapa ukurannya? 3 kali 3,25. Oke. Berarti yang ruang maintenance ya, itu kalau saya lihat gambar ya,
itu kemungkinan 4 meter kali 2 meteran. 4 kali 275, 2,75 ya? Masih tolong Agung. Nggak ngerti aku Di bahasa gambarnya nggak ada Indonesia. ukurannya Dan yang di sana. ini nggak pernah satu. Eh, ini siapa ini? Jadi ruang UPS-nya nanti akan di ruang diskusi itu ya. Ini SDM. Nah, Si kawan satu ada cuman berapa? tadi itu ruang operator ukurannya 1,6 ya. Ada di atas manfaat kita. 1,6 ya ukurannya ya operator ya. Lebarnya 1,6. Cuman panjangnya 6 meter. Sebenarnya gini, Bu Direktur. Kalau kalau saya jadi operatornya, eh 1,6 itu lebar meja itu kurang lebih kan antara 70 sampai 80 paling lebar. Paling meja ukuran meja ya. Ukuran meja kerja gitu atau meja komputer itu antara 70 sampai 80 paling lebar. Nah, kalau kita pakai 70 aja, 70 atau 75, berarti sisanya itu kan kurang lebih 90 cm. Ya, 90 sentian lah. Kalau 90 cm, kalau operatornya bisa, sebenarnya sih nggak ada masalah. Cuman space-nya terlalu sempit. Gitu. Kalau kalau menurut Pak Heri Philip, kalau untuk masukin peralatan komputernya bisa itu ya, ukuran lebar segitu. Kalau untuk peralatan cukup saja, Bapak. Cuma Cukup memang ya. tadi benar seperti Bapak sampaikan, untuk kegiatan pada pelaksanaan itu memang sempit untuk lalu lalang dari Ya. operator itu sendiri. Nah, begini aja Pak Heri, kalau dari sisi ini untuk masukin peralatan komputernya itu nggak ada masalah ukuran segitu. Tidak ada masalah, Bapak. Tidak ada masalah ya. Berarti begini Bu Direktur, ini nanti bukan resiko sih, kenyamanan adanya di operator gitu. Kalau operator nggak ada masalah dengan ukuran segitu, sisa space 90 cm nggak ada masalah, silakan aja sih. Yang kami catat di sini kan, yang penting alat-alat untuk cat lab dan alat-alat penunjangnya, termasuk GPS, kemudian komputernya, itu bisa masuk. Gitu. Jadi kalau emang space ngasih segini petugasnya nggak ada masalah ya silakan aja. Kalau untuk ruang IPS cukup Pak Heri segini. Baik, untuk ruangan yang diberikan adalah ruangan yang untuk ruang diskusi Diskusi. ya, untuk Iya. 3 kali, mohon izin, 3 kali 3 ya. Makanya ini saya mau nanya dulu. Itu CT scan-nya udah masuk belum? Halo? Iya, ya begini Bu Direktur. Maksud saya CT scan-nya sudah drop di situ belum alatnya? Oh, sudah instalasi. Iya, kalau saya ngelihat soalnya sih yang ruang maintenance itu lebih besar. Harusnya sih kemarin ya kalau ini dari Philip nggak ada masalah dengan ruang diskusi sih nggak masalah masuk aja gitu. Cuma setahu saya kan alat-alatnya cat lab ini lebih banyak selain UPS dia ada mesinnya. Nah beda sama CT scan. CT scan hanya UPS saja. Dia kebutuhan ruangnya sebenarnya lebih kecil untuk UPS-nya. Kalau CT scan. Tapi kalau emang ini ruang diskusi cukup, lanjut aja Pak Heri. Gitu, tidak ada perubahan. Dengan ukuran 3 kali 3 ya, ini kan sebenarnya masih masuk lah 3 kali 3 ini.
Baik, izin bertanya di dalam ruangan untuk ruang diskusi tersebut, apakah ada peralatan lain? Apakah bisa ditunjukin? Mungkin panel seperti itu? Kosong sama sekali ya. Saya mau tanya ke ruang penunjangnya. Ini IC visual lebarnya berapa ya? Ukurannya berapa? IC visual. Ukurannya berapa IC visualnya itu? Mau ditaruh berapa bed, Bu Direktur? 3 cukup. Nggak boleh 4 ya. Kalau 4 nggak bisa. Maksimal 3. Terus untuk kayak ruang penunjang lainnya 10 hook, kemudian ruang petugas, eh ada farmasi nggak di sini nanti? Oke, oke, oke. Terus di sini saya lihat ada ruang persiapan. Ada toiletnya nggak nih buat persiapan pasien? Ada pintunya sebelah mana itu? Saya nggak ngeliat pintu soalnya. Pintunya sebelah mana ya? Pintunya arah CT scan itu tapi. Ya, tapi ada pintunya ya, itu ya. Oh, iya. Pintunya itu ke arah mana? Ke arah ruang persiapan. Oke. Soalnya kalau saya lihat di gambar itu pintunya ke arah ruang CT scan. Coba ditandai mana? Nah, toiletnya di situ. Coba dong gambarnya diturunin lagi biar kelihatan bawahnya. Tampilannya diturunin lagi. Yang siapa nih yang share screen ya? Ya. Oke. Oh, yang baru mana yang baru? Gak boleh ada kamar mandi sebenarnya itu. Ya udah saya bahas yang cat lab aja. Sebentar itu nggak boleh. Nah, itu kalau emang benar ada kamar mandi, itu baiknya tuh kebuat kamar mandi cat lab, tapi pintunya diubah. Kan nanti dari pengambut pasti akan nanya itu persiapan di mana, ruang ada toiletnya enggak buat pasien. Farmasinya di mana? Ada nggak farmasi? Ada ya. Farmasi ada di mana, Bu? Ada nggak farmasi? Oh iya udah. Oke. Kalau bisa sekarang, kalau bisa, kalau bisa tampilin sekarang Bu Direktur biar dibahas. Kan ini lagi pembahasan ini lagi Monef hybrid. Kalau bisa tampilin sekarang aja. Ya, Pak Mungkin Heri bisa di silakan share dilanjut. screen, Bu. Silakan. Dilanjut dulu Pak Heri. Saya lihat.
Oke, kemudian mungkin lanjut dulu ya, izin Ibu. Kemudian untuk nanti untuk bingkai pintu masuk pasien ini juga suplai pintunya ada pintu PB dari Philips ya. Jadi nanti Bapak Ibu pastikan bukaan pintunya itu sesuai dengan ukuran di juknis ya. Jadi biar nanti tidak perlu ada penyesuaian lagi gitu ya. Atau mungkin kalau memang saat ini belum sesuai dengan ukuran di juknis gitu ya, bukan pintunya bisa disesuaikan dari pihak rumah sakit terlebih dahulu. Itu bingkai pintu masuk pasien dan juga bingkai pintu dari ruang operator ke ruang cath lab. Seperti itu. Ini dua-duanya nanti supply pintunya dari Philips ya, pintu timbal. Kemudian ini ruangannya di lantai 1 atau di basement, berarti dasar ya, berarti aman. Oke. Kemudian nanti tadi beberapa ruang penunjang memang sudah ada. Kemudian untuk listrik Bu saat ini untuk cath lab sendiri apakah sudah ada Bu daya listriknya? Ya, 97. Oke. Oke. Tiga listrik berarti sudah ada ya. Berarti ini sudah nyala ya Pak ya? Artinya ya sudah ada listriknya ya di ruangan ya? Oke. Apakah sudah ditarik kabel Pak ke ruang rencana ruang tekniknya tadi? Hmm. Oh, yang di CT scan itu ya, betul ya? Oh, berarti tinggal dipindahkan ke ruang yang tadi ya Pak ya, diskusi ya, betul ya? Oke, itu rencana kapan Pak untuk pemindahan itu? Oke, baik. Oke. Tunggu ini ya. Oke, ini. Kemudian untuk grounding Pak, apakah sudah ada dari khusus untuk alat ya ini ya, bukan untuk gedung. Jadi grounding untuk alat cath lab sudah ada. Ini di bawah 2 ohm sudah diukur belum Pak? Kalau 2 ohm Pak, di bawah 2 ohm. Betul ya Pak Heri ya? Betul sekali Pak. Jadi kita butuh untuk grounding itu di bawah 2 ohm. Bahkan kalau bisa lebih di bawahnya lagi. Kenapa? Karena kita mengantisipasi apabila musim kemarau biasanya naik seperti itu. Oke. Mungkin nanti bisa disesuaikan ya Pak ya di ukurannya di bawah 2 ohm. Oke, baik. Tapi artinya sudah ada ya Pak ya, sudah terpisah dengan grounding gedung ya, betul ya? Oke. Kemudian untuk gas medis Pak, instalasi gas medisnya apakah sudah ada di ruang cath lab? Ya. Termasuk outletnya atau belum outletnya? Outletnya sudah ada. Oke. Oke. Kemudian untuk koneksi internet ini di ruang operator ya nanti ya Pak. Nanti disiapkan aja mungkin kalau memang belum tersedia. Tapi kalau sekarang mungkin cukup ditarik kaji kabel Pak ke kabelan ya ke ruang operator sudah ada. Oke. Ini tinggal koneksi ya Pak ya. Oke. Kemudian untuk ruang persiapan nih Pak, untuk menaruh alat, apakah di ruangan sekitaran cath lab ini ada yang mungkin bisa digunakan untuk menaruh alat sementara gitu ya, sebelum nanti eh, untuk proses instalasi di ruang cath lab. Ada ya? Ini terkunci kan ya Pak ya?
Oke, baik. Ya ada ya. Pak, kira-kira kita perlu menulis juga ini laporan pimpinan. Kita mau buat bulan berapa? Mohon izin Bapak, untuk ruang penyimpanan sementaranya tadi apakah boleh ditunjukkan di denahnya? Posisinya di mana, Pak? Ya, ini rencananya akan menggunakan ruang apa, Pak? Misalnya mungkin ruang di sekitaran Cat Lab mungkin ada yang. Oh, ICVCU. Oke. Ini ya ruangannya ya. Mungkin bisa dilihat fotonya dulu. Ini ya. Oke. Ini Pak Heri, mungkin ada Eh, tanggapan dulu, Pak Heri. baik, itu lantainya granit atau vinil? Granit ya kalau saya lihat. Baik, siap. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Oke, kemudian mungkin sudah ya untuk ini. Oh ya, tadi saya terlewat. Untuk bingkai kaca PB-nya ini ukurannya berapa ya, Pak? Ada ukurannya? Oh, 82 meter kali 80. Berarti udah sesuai ya. Tingginya 90 dari lantai. Oke, ini sudah sesuai ya. Oke, mungkin kalau dari sisi sarana prasarana di sini sudah cukup ya. Mungkin saat ini kita akan beralih ke sisi SDM. Mungkin di sini akan dipandu dari teman-teman SDM, Kak. Di sini ada Pak Denny, mungkin dari Pak Denny, silakan. Izin Pak Denny dari Ditmutu. Oh ya, bagaimana pemilahan limbah di rumah sakit? Oke, belum respon ya. Oke, mungkin sambil saya bantu pandu. Untuk terkait SDM saat ini seperti apa, Bu? Tadi kan akan ada rencana fellow ya, Bu ya, betul ya? Untuk itu SPJP ya, Bu ya? SPJP. Ini rencana fellow bulan apa, Bu tadi? Izin. Juli 2026 ya. Ini di mana, Bu? Di Cina kah? Atau di dalam negeri? Oh, di Korea dia. Oke. Bisa ruang bapak di rumah sakit itu kan ada rumah bapak unjukin itu di situ mana tong sampahnya apakah cuma itu doang ya tempat lain di luar selain di area itu kan di ada. Oke, ini kan baru mau velo ya, Bu ya, untuk dokternya. Nih, dari rumah sakit apakah ada rencana ini nggak, Bu? Rencana PKS mungkin dengan dokter yang eh, sudah ada, mungkin dari rumah sakit terdekat atau seperti apa, Bu? Izin. Kalau yang Atau tadi kan ya ada ini ya, Bu ya, maaf, saya potong. Tadi kan ada dokter bedah vaskular ya, betul ya? Oh, Juni selesai. Oke, SPS. Ini Juni 2026. Selesai ya, Bu? ya coba sekarang udah Selesai. Oke. nggak apa-apa Pak. Oke. Oke, mungkin ini nanti bisa saya kurang tahu nih untuk ini mungkin dari Pak Denny dari Ditmutu untuk SPBS vaskular apakah nanti bisa menangani cath lab ya? Apakah harus ada kompetensi lain yang mungkin ditambahkan dari Pak Denny? Saya mau tahu lokasi kapasitas ini sama dengan
lokasinya juga bang. Oke, mungkin nanti kita konfirmasi kembali ya Bu ya untuk dokter SPBS vaskular ini. Ini nanti dokternya siapa? Nanti dari teman-teman SDMK sih biasanya yang harusnya sudah ada datanya sih dari mereka. Jadi mungkin kalau ada perlu kompetensi tambahan atau pelatihan yang harus dipenuhi, itu mungkin nanti dari teman-teman SDMK yang akan memberikan arahan atau mungkin masukan gitu ya. Nah, kemudian untuk fisikawan medis di sini sudah ada ya Bu ya. Ini PNS Bu di rumah sakit atau statusnya kontrak? Oh, PNS. Oke. Iya, KPS. Bisa menyimpan beberapa kolom. Oke, kemudian untuk perawatnya Bu saat ini apakah sudah ada yang terlatih atau ada yang mungkin mau baru diusulkan untuk pelatihan kardiovaskular? Nggak ada berarti Pak, uang KPS. Nggak punya. Enggak, Sudah ada ya Bu? belum maksimal, belum ada bentuk Oh, sudah ada. Berapa orang Bu? Jadi nggak punya KPS. Ini sudah terlatih ya, betul ya? Yang nggak masuk tahapan komisi aja saya mau tahu dari TPS itu tidak dia tapi gitu. Jadi bapak nggak tahu itu misalnya Oke. berapa yang saat ini itu berapa Sudah ada. tahun ini. Nanti minta ditolong ya Bu ya, dicantumkan tadi termasuk dari dokternya, saya butuh SIP STR-nya, kemudian ini fisikawan medis sudah ada mungkin, nanti kalau yang perlu SIP STR, kemudian perawatnya juga yang sudah terlatih, termasuk nanti sertifikat pelatihannya ya Bu ya, dicantumkan. Oke, kemudian radiografer di sini sudah ada Bu, ada berapa orang Bu untuk saat ini radiografer? Bapak sekarang kalau pengolahan limbah juga yang dibakar sendiri di rumah sakit dibawa ke kerjasama dengan PPS. Jadi gimana? Ada 11. Ya. Orang sudah. Ini sudah ya Bu ya pelatihannya? Jadi sampah sampah apa yang dibakar? Oke, 1 orang akan berangkat. Yang disimpan Oke, baik. kenapa? Nanti mungkin saya butuh ini sih khusus yang untuk cat lab saja Bu. Nanti bisa dicantumkan SIP STR. Oke, itu. Oke, untuk SDM sepertinya sudah cukup lengkap ya. Belum ada. Sudah ada rencana pemenuhan juga untuk SPJP intervensinya dari rumah sakit. Ini akan berangkat Juli 2026. Kemudian akan tersedia yaitu SPBS vaskular ini per Juni 2026. Nah, ini rencananya kalau memang dari sisi rumah sakit sudah siap nih Bu. Untuk ini kan dokternya sebenarnya masuk ya dalam pemetaan kami nih. Artinya ketika kami nanti pesankan alat misal di bulan Mei gitu ya. Ini kan dokternya akan tersedia Juni. Sedangkan dari timeline gitu ya, untuk alat datang itu biasanya sekitar 3 bulan nih Bu. Jadi kurang lebih bulan Agustus itu alat akan datang ke rumah sakit. Jadi harusnya gitu ya, ini dokternya sudah ada nih, alhamdulillah gitu ya, dari rumah sakit sudah adalah yang nanti akan rencana akan mengoperasionalkan cath lab. Tuh, jadi ini nanti minta tolong dari rumah sakit dilengkapi data-datanya supaya kami bisa nanti usulkan sebagai rumah sakit untuk di NTO-kan Bu atau dipesankan alatnya. Mungkin gitu ya Bu Direktur dan Bapak Ibu dari rumah sakit.
Kalau AMDAL udah ada. Ya boleh Bu. Mungkin boleh di-show-kan atau sudah ada di sini. Oh yang ini ya, yang di ini kah? Dari 2017. Dari foto ini maksudnya ya? Atau oh ini oke. Oh yang Dena, oke baik baik sebentar. Ini ya. Ya silakan Ibu. Oh ini posisinya di sini Bu, kamar mandinya. Dalam berapa? 50%. Biasanya izin berbakar harus berada di stasiun Togong. Disesuaikan ya dengan jadi after mandar Oh ini terpisah ya Bu ya, ruang ruang persiapan dan pemulihannya ya. Ya, maksudnya terpisah ini terhubung gitu ya, terhubung ke sini tapi terpisah masing-masing gitu ya. Tidak jadi satu tempat gitu ya. Oh, belum ada ekstras. Nah, itu nanti oh, oke. ya, di antara berlima supaya yang bagian saya sering supaya yang rambut yang rambut kan Oke, oke, baik. Eh ini alur masuknya dari mana ke mana ya, Bu? Kalau saya boleh tahu, masuk ke ruang cat lab itu alurnya dari mana nih? Kalau boleh tahu. Oh, dari sini ke sini. Oke. Oke, mungkin ada komentar dari Pak Yanuar atau dari Ya, ya, eh, silakan Pak Yanuar. kalau untuk alur sih udah nggak ada masalah ya, untuk udah oke. Ini yang saya belum tanya tadi tuh, lokasi ini sama IGD berapa jauh ya? Dengan IGD lokasinya berapa jauh nih Bang Catlab? Eh, jadi ini posisi ruang catlab ini di bawah tanah atau gimana Bu Direktur? Kalau mau dari IGD mau ke catlab, liftnya sebelah mana? Ada liftnya apa enggak? Ada RAM-nya atau pakai lift ya, Bu ya? Ada RAM juga atau aksesnya hanya pakai lift? Oh, oke.
Oke, ini liftnya ini kan dipakai sama pengunjung juga, ya Bu Direktur ya. Gedungnya berapa lantai? Total gedungnya 3 lantai. Lantai 3-nya apa? Oke, poliklinik. Kalau saya sih menyarankan di lift ini ada petugasnya, ada satpamnya, karena dipakai untuk emergensi. Ya. Kalau bukan pasien yang ibaratnya lansia atau apa, atau pasien-pasien yang kursi roda, itu boleh pakai lift. Tapi kalau yang pasiennya masih bisa naik-naik turun tangga, saya sih menyarankan ini hanya digunakan untuk pasien-pasien disabilitas atau pasien emergensi seperti ini. Kayak tadi di videonya ada yang menunggu juga, gitu. Nah, itu ya kita kan juga nggak tahu nih antrian liftnya seperti apa. Kalau lihat video sekarang kan 2,5 menit ya. Jadi masih ada SOP-nya Bu Direktur untuk penggunaan lift. Ya, untuk lokasi sih oke ya, memenuhi syarat lah. Cuman tadi itu aja saya pesan di rumah sakit ada SOP-nya lah untuk penggunaan liftnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yanuar. Iya, soalnya ini alat. Oke, kemudian kita ke alat penunjang. Di sini sudah ada ya Bu ya, untuk TLD badan dan TLD matanya ya, betul ya? Oke. Yang dengan listriknya Pak sama yang frekuensi listriknya belum diukur. Oh ya, udah. Oke, udah punya ini. Ini nanti sebagai syarat perizinan Bapeten ya Bu ya. Ini nanti dibutuhkan masing-masing satu untuk masing-masing personil yang akan berada di pelayanan cat lab ya. Kemudian untuk dosimetri ini cukup satu. Tapi tambah sehari. Perlu Jadi nanti dipastikan untuk TLD badan dan TLD mata ini masing-masing satu untuk satu personil yang akan melakukan pelayanan di ruang cat lab. Kemudian nanti ini terkait limbah juga sudah ada datanya semuanya. Kemudian untuk petugas PPR, apakah sudah ada Bu dari rumah sakit di sini? Sepertinya belum diisi ya datanya. Oh ada ya, sudah ada. Ini ya tolong diisikan ya Bu ya. SIP STR kemudian sertifikat PPR-nya. Oke, sementara ini sudah semua. Mungkin dari Bapak Ibu ada tambahan lain. Eh, dari Pak Denny Ditmutu hadir nggak ya? Pak Denny? Oh iya Pak. Iya Pak. Ya izin Ada. Pak, Pak Denny. Tadi kan saya sudah mendata terkait dengan SDM ya. Jadi di Rumah Sakit Temanggung ini untuk pemenuhan SDM itu akan ada rencana fellow untuk SPJP ini di Juli 2026 di RSUP Karyadi. Kemudian akan tersedia dokter spesialis bedah vaskular ini untuk di bulan Juni 2026 ini sudah selesai ya, sudah lulus.
Untuk spesialis bedah vaskular ini apakah ada kompetensi tambahan lagi nggak ya untuk mengoperasional cath lab dari Pak Denny? Silakan. Kalau SPBS sih nggak ada sih Pak. Berarti udah clear ya dari sisi SDM, artinya bisa ya untuk SPBS vaskular ini ya. Ya clear, udah bisa dia. Oke, baik. Kemudian ini ingin konfirmasi juga untuk perawat, untuk tenaga kesehatan lainnya, Bu Direktur izin. Berarti ini udah ada semua ya, fisikawan medis, kemudian Ya, perawat, tadi cath lab udah dikonfirmasi juga. semua sudah ada untuk fisikawan medis tersedia 1 orang itu udah PNS. Kemudian untuk perawat ini sudah ada 3 orang yang terlatih kardio dasar. Oke. Kemudian ada untuk radiografer ini ada 11 orang totalnya. 1 orang itu sudah terlatih untuk cath lab dan 1 orang lagi akan berangkat pelatihan di tahun ini. Itu Pak Denny. Oke, baik. Berarti lengkap ya. Ya, lengkap kalau dari CSDM. Ya, terima Mungkin ada kasih. tambahan lagi Pak Denny? Cukup sih Pak. Oke. Oke, baik Bapak Ibu dari RSUD Temanggung, mungkin sudah cukup ya terkait dengan monitoring kesiapan untuk cath lab ini. Mungkin nanti saya perlu data-data yang perlu dilengkapi tadi ya Bu ya. Bu Dir izin. Nanti minta tolong dilengkapi ya. Kemudian nanti ini sebenarnya bisa langsung kita masukkan NTO nih karena secara kesiapan kalau dari sisi ruangan dan SDM ini sudah lengkap semuanya Bu. Jadi nanti ini rencananya mungkin akan masuk periode NTO setelah ini gitu ya, setelah yang sudah ada. Jadi nanti Bapak Ibu pastikan bukti-bukti dukung ini Bapak Ibu lengkapi sebagai dasar kita lakukan proses pemesanan alat atau di NTO. Mungkin seperti itu. Pak Rudi, izin. Ya, silahkan Pak Heri. Untuk Apa ada untuk masukan? kebutuhan scrapsing, apakah masih diperlukan di rumah sakit? Tadi mohon maaf terlewat. Scrapsing ya, Bu. Dari rumah sakit Betul. scrapsing sudah ada belum ya, Bu? Oh, tapi sudah ada ininya ya, apa namanya, jalurnya ya, sudah disiapkan ya, kita buka. Oh iya, sudah ada Pak Heri ini untuk jalur Baik. Untuk outlet air bersih dan air kotornya ya. baik untuk listriknya tersedia di situ Listriknya juga. tadi sudah tersedia 197 kVA, Pak Heri. Izin bukan, maksudnya listrik di sekitar lokasi scrapsing maksudnya. Iya, betul dok, betul dokter. Oh, colokannya ya. Eh, baik dokter, terima kasih. Baik. Baik dokter, kami akan coba jadwalkan. Terima kasih undangannya dokter. Oke Bu, nanti mungkin akan dikonfirmasi kembali ya untuk site visit ke rumah sakit dari pihak vendor. Oke baik, sudah cukup Pak Heri atau ada tambahan lagi? Atau dari Bapak Ibu mungkin yang hadir? Dari saya sudah Bapak, yang penting untuk bukaan pintu-pintunya sesuai dengan yang dipersyaratkan seperti itu Pak. Ya nanti minta tolong di ini ya, mungkin dari Budir dari tim rumah sakit ini nanti bukaan pintunya minta tolong diisikan ya berapa ukurannya. Ini kalau bisa nanti kalau memang belum sesuai dengan ukuran yang seharusnya itu nanti mungkin mengacu ke ini ya juknis gitu ya. Jadi kalau sudah sesuai dengan juknis ya sudah gitu ya. Artinya tidak ada perlu penyesuaian. Tapi kalau memang belum sesuai dengan ukuran, nanti minta tolong dari rumah sakit menyesuaikan dengan bukaan pintu yang ada di juknis. Agar dari Philip nanti
Ya, timbal Bu untuk pintu pasien, kemudian pintu operator ke ruang cath lab, kemudian ada pintu di ruang mesin juga ya, kalau nggak salah ya, untuk pintu non non yang timbal. Ah. Baik, dokter izin. Untuk yang technical door hole, tolong disiapin dengan ukuran tinggi 210 dengan lebar 90 cm. Dokter. Iya. Baik, nanti mungkin kami akan coba untuk gambarkan. Untuk denah tadi, saya bisa minta ke siapa ya? Mohon izin, Budir. Oke. Baik, mohon izin nanti mungkin bisa ditinggalkan nomor kontaknya agar bisa kami hubungi. Terima kasih banyak. Ya, nanti kita tolong ya, Ibu, nomor kontaknya bisa dituliskan di kolom chat untuk nanti bisa kami atau dari tim Philips untuk hubungi terkait dengan tadi. Boleh? Boleh dengan senang hati. 0811 3496 456. Leres, Bu Direktur. Ya, matur suwun. Baik, mungkin dari untuk RSUD Temanggung sudah cukup terkait dengan mengenai kesiapan lab-nya. Terima kasih sekali lagi Bu Direktur dan juga tim dari jajaran RSUD Temanggung sudah hadir pada hari ini terkait dengan mengenai kesiapan untuk cath lab. Baik, silakan mungkin Bu Direktur setelah ini silakan boleh meninggalkan Zoom dan juga melanjutkan aktivitas kembali. Sekali lagi terima kasih Bu Direktur dan Bapak Ibu dari RSUD Temanggung. Kalau dari rumah tadi apa yang di monitor? Baik Bu, terima kasih. Oke, dan konsultasi dan kami di luar